Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Shalom. Renungan pada hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Renungan pada hari ini diberi tema dipimpin oleh Roh Kebenaran. Pada suatu hari, terdapat dua orang agen rahasia dari kelompok intelijensi dari Amerika atau biasa disebut CIA yang mendapat misi dari pimpinannya untuk mencuri berkas penting di markas Intel Rusia KGB. Mereka menyusup ke markas KGB dengan berdasarkan instruksi dari pimpinan CIA. Mereka pun berhasil mendapatkan berkas yang mereka cari. Namun, ketika mereka hendak keluar dari markas KGB tersebut, mereka tidak bisa melewati jalan yang sama seperti yang mereka lalui ketika masuk ke markas KGB. Akhirnya mereka hendak melewati jalan lain berdasarkan instruksi dari pimpinan mereka. Tiba-tiba mereka diperhadapkan dua lorong yang salah satunya merupakan lorong yang tenang serta terlihat tidak ada ancaman apapun. Sedangkan lorong yang satunya lagi ialah lorong yang gelap, bau, dan sepertinya terdapat ranjau yang ketika diinjak akan meledak. Salah satu dari mereka yakin bahwa lorong yang tenang merupakan jalan terbaik agar bisa keluar. Ia pun sangat tidak percaya pada pimpinannya yang memberikan instruksi dari pusat. Akan tetapi agen yang satu lagi justru percaya akan instruksi dari pimpinannya bahwa ruangan yang gelap, bau, dan seperti terdapat bahaya tersebut merupakan jalan terbaik untuk dia keluar dari markas KGB. Pada akhirnya, mereka berjalan dengan jalan yang berbeda. Yang mengesankan ternyata agen yang melewati lorong yang tenang justru mati karena ledakan ketika ia menginjak ranjau yang tidak ia ketahui. Sedangkan agen yang lainnya yang mengikuti instruksi akhirnya bisa keluar dari markas KGB dengan penuh sukacita. Layaknya seorang agen CIA yang mendengarkan instruksi dari pimpinannya, begitulah juga seharusnya hidup kita. Kita haruslah seperti agen CIA yang percaya dan mau mendengarkan, serta mau dipimpin oleh pemimpinnya. Melalui ilustrasi tadi, pemimpin yang memberi instruksi ialah seperti Roh Kebenaran atau Roh Kudus. Ia akan menuntun dan membimbing kita kepada hal yang benar. Tema dan bacaan pada hari ini mengajak kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kebenaran, yaitu Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus artinya Roh Kudus menjadi pengarah jalan-jalan kehidupan kita. Roh Kudus yang memberitahu kemana kita harus melangkah dan keputusan apa yang harus kita ambil. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya supaya kita bisa hidup dalam kebenaran oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, maka kita perlu menyadari bahwa peranan Roh Kudus sangat penting, sehingga kita harus menerimanya, kemudian menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kebenaran. Walaupun tidak kelihatan, Roh Kudus akan menyertai kita setiap saat dan membawa kita kepada kebenaran, sama seperti Yesus mendampingi para muridnya di bumi. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan berjalan di jalan kebenaran
dan mengalahkan yang jahat. Mari kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya supaya kita beroleh hikmat, pengertian, nasihat, kebenaran, dan bukan kecelakaan. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.